Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari review skripsi dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif PAI yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Lili Hidayati, NIM 118111038. Prodi atau kelas Pendidikan Agama Islam 5B. Jenis penelitian yang saya review adalah studi kasus. Baik, selanjutnya identitas skripsi yang direview. Judul skripsi yaitu studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Nama peneliti Farida Amalia. Asal perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun terbit skripsi yaitu 2011. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Masalah yang terjadi di SMA Negeri 3 Sidoarjo adalah terdapat siswa kelas 11 yang dulunya beragama Kristen dan adanya konversi agama, jadi dia berpindah ke agama Islam atau mu'alaf. Sebagai seorang mu'alaf, tentu saja siswa tersebut mengalami masalah problematika dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Hal ini diketahui oleh peneliti saat melaksanakan tugas PPL 2 di SMA Negeri 3 Sidoarjo, yang mana siswa mu'alaf ini kesulitan dalam menjalankan tugas hafalan yang diberikan guru pendidikan agama Islam di sekolah, serta kesulitan dalam hal membaca Al-Quran. Alasan yang mendasari peneliti yaitu adanya problematika yang dialami oleh siswa mu'alaf ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka peneliti tertarik untuk mendalami problematika siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran PAI dan solusinya di sekolah dengan judul Studi Kasus tentang Siswa Mu'alaf dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Baik, sesudah latar belakang, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana proses perpindahan konversi agama yang dialami siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Yang 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo? 3. Problematika atau masalah-masalah apa saja yang dialami siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Selanjutnya tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui proses pindah atau konversi agama Islam, bagaimana proses perpindahan konversi agama yang dialami siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo. 2. Untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana dan apa saja masalah-masalah problematika yang dialami siswa mu'alaf dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Komentar saya di pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini, dari peneliti ada 3 pertanyaan yang beliau ajukan, di mana daftar pertanyaan tersebut sudah mencakup apa saja yang mau dicari dalam permasalahan dan kemudian dicari solusinya yang dicantumkan pada tujuan penelitian yang sesuai dengan judul skripsi tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan informasi apa saja yang diadakannya dari penelitian. Selanjutnya, yang ketiga ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama, berdasarkan dari proses dan langkah-langkah penelitian sangat membantu untuk mengadakan dan mengembangkan penelitian lanjut sehingga bisa mendapatkan data-data yang lengkap dan relevan. Yang kedua, berdasarkan dari materi hasil untuk menambah pengalaman dan juga masuk bagi
Masukan bagi peneliti sebagai calon pengajar bidang studi PAI. Yang ketiga, menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya masalah studi kasus siswa mu'alaf dalam pembelajaran PAI. Manfaat yang kedua bagi pendidik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pendidik. Dalam pembelajaran evaluasi, terdapat hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh anak didiknya, khususnya dalam pendidikan PAI. Selanjutnya yang ketiga, bagi sekolah dan prodi PAI. Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal studi kasus tentang siswa mu'alaf dalam pembelajaran PAI yang isinya perlu dikaji dan dikembangkan dalam penelitian lanjut, serta apabila terdapat kritik dan saran yang konstruktif dapat dipertimbangkan dan membenahi kekurangan-kekurangan yang dilihat secara objektif. Komentar saya untuk manfaat ini sudah ditulis oleh peneliti bahwa ada 3 manfaat yang ditujukan yaitu kepada peneliti, pendidik, dan sekolah serta prodi PAI. Dari uraian manfaat yang sudah ditulis tersebut, saya rasa sudah cukup baik karena subjek dituju jelas dan manfaatnya juga sesuai. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Di bab 2 ini yang pertama ada landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji yang pertama siswa mu'alaf, subteorinya pengertian siswa mu'alaf, faktor yang mendorong masuk Islam, gejala psikologis siswa mu'alaf, dan problematika psikologis siswa mu'alaf. Sumber kutipannya bisa kawan-kawan lihat di PPT di atas. Yang kedua, teori yang dikaji yang kedua yaitu pendidikan agama Islam di sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo. Subteori yaitu pengertian pendidikan agama Islam di sekolah, dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, tujuan dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah, fungsi pendidikan agama Islam di sekolah, kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, dan problematika serta solusi pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Untuk sumber kutipannya, kawan-kawan bisa lihat di PPT atas juga ya. Selanjutnya komentar saya untuk landasan teori atau kajian pustaka ini adalah ada beberapa teori yang menggunakan link website. Nah, itu tidak termasuk ilmiah dan mencantumkan nama penulis tidak disertai dengan tahun terbit, dan ada juga yang tidak menuliskan sumbernya. Selanjutnya yang kedua, di bab 2 ini ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Sebelumnya di sini peneliti tidak ada mencantumkan itu. Dan komentar saya, dalam skripsi yang saya review ini, peneliti tidak mencantumkan kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Seharusnya peneliti mencantumkannya karena itu sangat penting dan berfungsi untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara peneliti dan orang lain dalam melakukan penelitian ini. Bab 3, metode penelitian. Di bab 3 ini metode penelitian yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Dari skripsi yang saya review ini menggunakan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Dan untuk screenshotnya bisa teman-teman lihat ya di PPT. Untuk jenis penelitiannya, di sini menggunakan studi kasus dalam bentuk deskriptif. Untuk screenshot jenis penelitiannya bisa teman-teman lihat juga di PPT. Selanjutnya yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMA Negeri 3 Sidoarjo.
Waktu penelitiannya dari tanggal 4 April 2018 sampai 9 April 2011. Dan yang ketiga, di bab 3 ini ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ada di deskripsi yang saya review ini, ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu yang pertama, siswa mu'alaf sebagai objek penelitian diindikasikan sebagai pelaku yang pernah mengalami konversi agama dan memiliki problematika dalam mengikuti pembelajaran PAI, serta bagaimana solusinya di sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo tersebut. Yang kedua, kepala sekolah dan guru agama sebagai informan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah dan para staf di sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo yang terkait dalam penelitian ini. Dan untuk data sekundernya, data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh selama pelaksanaan studi kepustakaan berupa literatur maupun data tertulis yang berkenaan dengan penelitian di sekolah tersebut. Dan yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan. Teknik pengumpulan data di sini ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk observasi menggunakan instrumen lembar observasi. Untuk dokumentasi menggunakan instrumen dokumen sekolah. Dan untuk wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara. Selanjutnya pertanyaan peneliti. Yang pertama, bagaimana proses perpindahan konversi agama yang dialami siswa mu'alaf di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Untuk teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen atau pengumpulan alatnya, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Yang pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo? Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Pertanyaan penelitian yang ketiga, yaitu problematika atau masalah-masalah apa saja yang dialami oleh siswa mu'alaf yang mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Komentar saya untuk teknik dan instrumen pengumpulan data ini. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan mulai dari teknik wawancara, observasi, dokumentasi dengan instrumen pedoman wawancara, lembar observasi, dan serta dokumentasi. Selanjutnya, yang kelima, ada teknik analisis data. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Yang kedua, penyajian data atau data display. Yang ketiga, verifikasi atau verification. Komentar saya pada teknik analisis data skripsi ini sudah dipaparkan dengan baik. Teknik yang digunakan juga sudah sesuai serta memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi yang ada. Selanjutnya yang keenam, terakhir, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini, teknik yang dipakai oleh peneliti adalah yang pertama, perpanjangan pengamatan. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Dan yang ketiga, triangulasi. Baik, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.